Di masa lalu, setiap peristiwa alam selalu membuat masyarakat menciptakan kisah yang akhirnya menjadi legenda atau mitos. Secara turun-temurun, mitos ini masih diyakini hingga kini. Tapi apakah hal yang kita dengar dan yakini tersebut hanya sebuah mitos? Atau merupakan fakta yang bisa dijelaskan dengan logika? Kali ini On The Spot akan mengupasnya dalam fakta dan mitos. Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul sering dikait-kaitkan dengan hilangnya sejumlah orang yang berkunjung ke pantai selatan. Mitos menyebutkan mereka yang berenang menggunakan baju berwarna hijau akan ditarik oleh penguasa Laut Selatan. Konon, dipercaya sang ratu sangat menyukai warna hijau. Mereka yang menjadi korban keganasan Laut Selatan diyakini akan dijadikan abdi sang ratu Laut Kidul. Karena keyakinan ini, mitos yang tersebar luas menyatakan adanya larangan memakai pakaian berwarna hijau jika akan berkunjung ke pantai selatan. Benarkah Ratu Pantai Selatan menyukai warna hijau? Faktanya, warna hijau adalah warna yang kerap kali dipakai oleh keraton-keraton di Jawa. Secara logis, karena mitos ini berkembang di lingkungan keraton, maka sosok Nyi Roro Kidul divisualisasikan sebagai wanita cantik dengan kebaya dan selendang hijau. Kemudian muncul kepercayaan bahwa penguasa pantai selatan akan mengambil pengunjung pantai yang berpakaian hijau. Namun benarkah demikian? Faktanya, larangan untuk mengenakan baju hijau saat berada di pantai ada benarnya. Jika seseorang berenang dan terseret ombak dengan memakai baju hijau, maka hal ini akan mempersulit tim SAR dalam mencari korban. Air laut yang biru akan berubah warna menjadi hijau jika kedalamannya bertambah. Korban dengan baju hijau pun akan terkamuflase dengan warna air laut. Ada baiknya para pengunjung mengenakan baju-baju berwarna mencolok dan terang, misalnya oranye. Jadi, larangan untuk mengenakan baju hijau sebaiknya dipatuhi dan tak hanya berlaku di pantai selatan saja. Siapa yang tak mengenal keangkeran tol Cipularang? Banyak yang meyakini ruas tol tersebut terutama mulai kilometer 60 hingga kilometer 100 merupakan poros gaib yang kerap kali meminta tumbal para pengguna jalan yang sedang melintas. Posisinya berada di sekitar Gunung Hejo, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Jalur ini juga dikenal sebagai jalur tengkorak. Bagi sebagian warga lokal, nama Gunung Hejo mungkin sudah tak asing. Masyarakat Purwakarta memang mengenal Gunung Hejo sebagai daerah ritual pemujaan. Tak heran, mitos Gunung Hejo merupakan daerah angker sudah dirasakan sejak dulu. Mitos pun beredar, tol Cipularang angker dan sering meminta korban. Faktanya, tol yang membentang dari Cikampek, Purwakarta hingga Padalarang ini berada di pegunungan sehingga jalanan naik turun dan juga mempunyai banyak jembatan yang panjang dan tinggi. Secara ilmiah, penyebab kecelakaan di tol Cipularang adalah kondisi alam serta kelalaian pengemudi. Jika diperhatikan Bandung ke Jakarta, jalan terus menurun, sementara terdapat banyak belokan. Jika pengemudi tidak waspada, hal ini dapat menimbulkan kecelakaan. Gas yang terlalu kencang dapat membuat mobil hilang kendali saat berbelok sehingga terjadi kecelakaan. Kondisi jalan di tol Cipularang yang tidak rata, entah karena kondisi tanah yang labil maupun karena setiap hari dilewati oleh truk-truk besar bermuatan berat, juga menjadi salah satu faktor yang mempertinggi angka kecelakaan di tol Cipularang. Di beberapa titik, tol Cipularang membelah lembah, sehingga sering terjadi angin kencang yang cukup kuat untuk menggeser mobil yang sedang melaju, apalagi dengan kecepatan terlalu kencang. Hal yang paling penting yang perlu diwaspadai dari tol Cipularang adalah karena tol Cipularang didesain untuk rentang kecepatan 80-100 km per jam. Hal inilah yang tidak dipahami oleh para pengguna tol di Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa kita bisa mengemudi sekencang-kencangnya di jalan bebas hambatan. Kondisi mesin dan keterampilan pengemudi juga menjadi hal yang patut diperhitungkan.
Berkendaralah dalam batas yang diizinkan, tidak lebih dan tidak kurang. Pengemudi dihimbau untuk mengurangi kecepatan saat hujan, karena adanya air di permukaan jalan membuat ban mobil mudah tergelincir dan terbalik. Selain itu, tol Cipularang melewati pegunungan dan perbukitan. Pemandangannya indah dan sangat jauh membuat kita terkadang tidak menyadari saat melaju dalam kecepatan tinggi. Oleh karena itu, penting untuk selalu memantau indikator kecepatan di dashboard dan tidak mengandalkan insting seperti ketika kita memacu kendaraan di dalam kota maupun di jalan tol lainnya. Keberadaan beringin kembar yang terletak di alun-alun Yogyakarta memang tak lepas dari legenda dan mitos. Dua beringin ini terkenal dengan permainan masangin. Permainan ini biasa dilakukan malam hari dengan berjalan melewati dua pohon. Saat akan melakukan masangin, kedua mata akan ditutup dengan penutup mata. Mitos yang beredar mengatakan bahwa kita tidak akan bisa berjalan lurus melewati celah di antara dua pohon tersebut. Konon hal itu terjadi karena di sana terdapat kekuatan mistis yang akan melencengkan arah. Menurut masyarakat sekitar, orang yang berhasil melewati celah dua pohon itu dengan lurus akan mendapat sebuah keberuntungan, serta doa-doanya akan terkabul. Benarkah demikian? Faktanya, manusia tidak bisa berjalan lurus tanpa bantuan visual. Saat mata kita tertutup, kita cenderung berjalan melingkar atau berbelok. Hal ini dibuktikan dengan orang-orang yang tersesat dalam kabut atau badai salju. Umumnya mereka akan berjalan selama berjam-jam dan mengira bahwa mereka berjalan lurus ke sebuah arah. Namun nyatanya, mereka justru kembali lagi di tempat yang sama. Manusia tidak dapat berjalan dalam satu garis lurus tanpa melihat. Hal ini dikarenakan tubuh kita berbentuk tidak simetris. Artinya, tidak ada keseimbangan yang sempurna antara sisi kanan dan kiri tubuh kita. Kerangka manusia pun tidak simetris. Tulang punggung kita juga tidak lurus sempurna. Bahkan kaki kanan dan kiri kita berbeda setiap sisinya. Ini semua berarti bahwa susunan otot-otot di badan manusia juga tidak simetris atau tidak dalam keseimbangan yang sempurna. Hal inilah yang mempengaruhi cara kita berjalan. Jika mata kita tertutup, maka penguasaan lenggang dan jalan kita bergantung pada otot-otot dan susunan tubuh kita. Pada kondisi ini, satu sisi tubuh kita akan memaksa kita untuk berbelok ke suatu arah. Akhirnya, kita akan berjalan berputar-putar dalam suatu lingkaran. Selain faktor keseimbangan, terganggunya fungsi pendengaran juga turut mengganggu. Pendengaran atau telinga merupakan salah satu referensi arah bagi otak. Hal inilah yang membuat manusia bisa memperkirakan letak jam waker atau handphone saat dirinya mengganggu tidur. Kondisi di alun-alun yang begitu riuh karena banyaknya suara dalam satu waktu, menyebabkan interferensi pelayangan bunyi yang membingungkan otak, sehingga akan semakin mengacaukan orientasi arah pada otak.